والنجائب هداها للصراط السعيد. Sayyidina Abu Bakar ini memang di antara amalan beliau adalah habis-habisan membantu orang-orang Islam, orang-orang yang perlu. Termasuk yang beliau bantu adalah kerabat beliau Mistah. Mistah ini nama laki-laki, seorang sahabat Badar. Sahabat Badar ini di kalangan sahabat, mereka punya posisi khusus, yang ada perintah khusus dari agama, dari Rasulullah SAW untuk menghormati ahlu Badar secara khusus, di samping menghormati para sahabat secara umum. Maka ringkas cerita, terjadi isu di Madinah. Jadi di antara ujiannya manusia di dunia ini adalah didatangi berita yang tidak jelas sumbernya. Dikata Imam Ghazali, pertengkaran di dunia manusia ini sumbernya karena berita. Kemudian berita tadi dikomentari oleh orang-orang yang tidak tahu apa yang sebenarnya, akhirnya tambah ramai, akhirnya jadi pertengkaran, pertempuran, bahkan pertumpahan darah. Kamu lihat saja sikap-sikap kita ini kan mungkin 100% sebabnya karena berita. Kenapa kamu pergi ke Madiun? Saya dengar ini ada diskon. Kenapa kamu pergi ke Terangkil? Saya dengar Jumatannya 3 halakoh di Terangkil. Kenapa kamu mau ngelamar si fulanah itu? Saya dengar dia solihah. Kenapa kamu dengar dengan si fulan itu? Saya dengar dia ini penyayang. Kita lihat, Masya Allah, berita itu begitu mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa kamu pergi ke sana? Saya dengar di sana ada begini, ada begitu. Kenapa kamu ngeluyur lewat pintu itu? Saya dengar dari teman-teman dari situ aman. Jadi nakal pun ya karena berita. Kenapa kamu ngerokok? Saya dengar teman-teman ngerokok itu anti corona. Rutin ngerokok sembuh corona. La ilaha illallah. Maka di antara tafsirnya ayat al-waswas al-khannas itu, di antara pekerjaan setan adalah membisikkan berita-berita. Al-waswas memberikan bisikan-bisikan berita. Al-khannas yang suka mundur, begitu kira-kira kurang tepat waktunya untuk membisikkan, dia mundur dulu, maju lagi. Mundur dulu, maju lagi. Pantang mundur. Mundur sebentar untuk maju. Maka di zaman Nabi ada para munafikin. Orang yang zahirnya sudah Islam, siap taat kepada aturan Islam, tapi ternyata dia ini adalah musuh-musuh Islam. Mereka menghembuskan berita yang begitu jelek, yaitu istrinya Nabi yang mulia, istri Nabi yang paling beliau cintai, istri Nabi yang terhebat sepanjang masa, kata banyak ulama. Satu-satunya istrinya Nabi yang terbanyak menyampaikan riwayat dari kalangan seluruh wanitanya sahabat sampai kepada kita. Satu-satunya wanita di umat Muhammad yang dibersihkan namanya oleh Allah dalam 10 ayat berturut-turut. Satu-satunya wanita zaman sahabat, kalau dikumpulkan seluruh ilmunya istri Nabi dan seluruh para sahabiat, kemudian ditimbang dengan ilmunya wanita ini, masih unggulan ilmunya wanita ini. Satu-satunya istrinya Nabi, walaupun satu selimut dengan Nabi, tetap wahyu bisa turun kepada Nabi.
Kalau selain Sayyidah Aisyah, malaikat menunda dulu Nabi jauh dari istrinya. Jadi kalau dengan Sayyidah Aisyah, walaupun satu selimut, wahyu tetap turun. Dituduh dengan tuduhan yang begitu keji, yaitu beliau selingkuh dengan sahabat Sofwan. Maka isu itu beredar di kalangan masyarakat sahabat, masyarakat para wali. Tapi namanya masyarakat memang ada yang tidak gampang terpengaruh dengan berita, ada yang gampang terpengaruh dengan berita. Memang begitu itu. Walaupun dia wali. Ini wali bagian gak akurat. Wali bagian kalau nerima berita itu kurang selektif. Akhirnya Mistah ini ikut-ikut terpengaruh dengan hadisul ifki tadi, dengan berita bohong tadi. Akhirnya dia termasuk yang dihukum karena menuduh Sayyidah Aisyah selingkuh, termasuk yang dihukum hukum qadzaf, didera 80 kali. Maka Sayyidina Abu Bakar begitu dongkol, nih Mistah ini semua fasilitas dari saya. Tetapi balasannya begini, wallahi la u'tihi binafi'atin abadan, atau kama ja'a fil hadis. Demi Allah, saya tidak akan berikan kepada dia apa yang manfaat selamanya. Diberi susu, balasannya racun. Kemudian selepas Mistah itu kena hukum dera tadi kan, secara agama dia sudah kena hukuman, sudah lepas dari dosa. Mestinya begitu itu. Maka turunlah ayat ini supaya Abu Bakar memaafkan saja, wal yasfahu, supaya berlapang dada. Di antara maksudnya berlapang dada, meneruskan nafkahnya. Kalau mau memaafkan dan meneruskan nafkahnya, ganti Allah nanti akan memaafkan Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang yang mengikuti jejaknya Sayyidina Abu Bakar dalam asbab nuzulnya ayat ini. Maka begitu turun ayat ini, maka Abu Bakar mengatakan, saya senang untuk dimaafkan dosa-dosa oleh Allah. Maka sumpah saya tak kifaroti, puasa 3 hari atau kifarah yang lain. Kemudian beliau memaafkan si Mistah dan meneruskan nafkah lagi kepada Mistah. Ini memang di antara ujiannya dunia ini, kita berbuat baik, tetapi orang yang berbuat baik itu malah membalas keburukan pada kita. Nggak tahu diri. Tetapi bagi orang yang husnudzon bahwa semua pengaturan itu dari Allah, justru inilah sayangnya Allah pada kita. Walaupun kita tidak berharap itu terjadi ya, kalau sudah terjadi kan dongkol ya mesti ya. Perasaannya manusia sebagai manusia. Tetapi ini justru, kata Imam Ghazali kurang lebihnya, ini justru sayangnya Allah pada sebagian hambanya, biar dia benar-benar amal itu karena Allah, bukan pengen orang yang dibuat baik pada dia itu berbalas budi kebaikan pada dia. Khawatir nanti pahalanya berkurang atau bahkan pahalanya hilang. Mis benar-benar ben krana Allah. Maka dalam agama ini ada perbedaan dengan pertanian. Kalau orang itu bertani, mestinya milih lahan yang subur, lahan yang ada airnya, yang sudah terbukti di situ itu tanaman-tanaman ditanam bisa berbuah dengan baik, tumbuh dengan baik. Tetapi dalam agama tidak selalu begitu. Kita ini kalau menanam kebaikan pada siapapun, walaupun tidak diterima, walaupun dibalas dengan keburukan, tetap kita dapat kebaikan. Jangan milih-milih, kalau buat kebaikan pada semua kita buat kebaikan. Dalam ilmunya Allah sudah pasti tahu, karena Allah semua yang menciptakan semuanya, yang memiliki semuanya, bahwa namanya Fir'aun, Qarun, Haman itu tidak akan dapat hidayah. Tetapi Allah kirimkan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun, untuk berbuat kebaikan pada Fir'aun, untuk menyodorkan jalan surga kepada Fir'aun. Itu pun dengan hikmah, bicara yang lembut dan jangan berhenti-henti berzikir ketika menasihati Fir'aun itu. Wala taniya fi dzikri.
idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Apa Fir'aun mau menerima? Enggak. Apa Fir'aun dapat hidayah? Tidak. Tapi Nabi Musa apa rugi? Tidak. Jangan sampai kita ini berbuat kebaikan pada orang, kemudian orangnya enggak balas, kita bilang saya rugi. Saya nyesel buat baik pada dia, seharusnya enggak usah gubris. Nah, jangan begitu. Ini ketok kalau kita berbuat baik pengen dibalas baik, bukan karena Allah. Maka Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Iqtadu billadzaini ba'di Abi Bakr wa Umar." Kalau saya nanti wafat, ikutilah dua orang selepas wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Di antara yang dicontohkan Sayyidina Abu Bakar adalah tetap berbuat kebaikan kepada orang yang membalas pada beliau dengan balasan yang menyakitkan hati. Biar Allah suka pada kita, bukan dia biar suka pada kita. Biar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Di dunia ini kita tidak akan lepas dari orang-orang yang oposisi dengan kita. Kita ini buat baik. Jangan kaget nanti akan muncul orang-orang yang menyalahkan kita. Memang begitu itu dunia. Nggak ada orang yang berbuat baik 100% 24 jam melebihi para anbiya. Allah munculkan musuhnya para anbiya. Kalau kita ini berbuat baik kan 100% kan ya. Itu niat dan kita usahakan terus. Jadi kenyataannya kan banyak lalai. Terus kemudian kita pengen semua orang clear dengan kita nih, Masya Allah. Semua orang senang dengan kita itu namanya nggak jujur pada diri kita sendiri. Begitu juga jangan heran kalau kita ini buat buruk, mondok, buolosan, buling, nanti ada temannya juga. Namanya Fir'aun itu pendukungnya juga banyak. Namrud itu pendukungnya banyak. Abu Jahal itu pendukungnya, supporternya banyak. Jadi kalau kita ini pengen ridhonya seluruh manusia lo kadang-kadang dengan Tuhannya aja lo nggak ridho, bahkan sering nggak ridho. Tuhannya diprotes, ngapain sih saya dibuat weselnya terlambat? Ngapain saya dibuat hitam? Ngapain saya ini hidung saya kurang mancung? Ngapain saya ini? Tuhannya aja lo diprotes, apalagi kita. Maka orang itu kata Sayyidina Umar kalau ingat makhluk itu kena penyakit. Mengingati makhluk penyakit, mengingati Allah adalah obat.